Selamat pagi, teman-teman. Mungkin di dalam pekerjaan kita, suatu hari, katakanlah lagi apes gitu ya, kita itu diinterview oleh entah auditor, entah loss prevention, anti fraud, atau mungkin security, gara-gara ada kasus pencurian atau ada kasus suap yang dilakukan oleh rekan kerja kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Simak terus YouTube ini sambil saya ngasih makan ikan dulu. Ya, siap-siap. Nah, saya akan kasih makan ikan pakai, ya, waduh kebanyakan. Bentar. Ini ya, Polaret sedikit aja teman-teman. Soalnya di sini cuma ada 5 ekor. Nah, udah segitu dulu. Karena nanti akan saya campur dengan pakan yang lain. Lihat ya, mereka suka nih dengan ini. Tuh. Ya, oke. Satu lagi, oh iya saya pakainya Polaret nih. Ya, ini dia Polaret. Ya, oke. Iya, belinya yang satuan aja. Sebentar ya. Siapin dulu Polaretnya. Oke, nah ini adalah Platinum HB Blue. Kasih sedikit dulu aja karena nanti mau kita campur dengan yang lain. Ini adalah Burayat yang usianya hampir 3 minggu ya. Kita kasih Polaret dulu. Nah, kalau ini AFR saya nanti aja, karena dia kalau dikasih yang kecil seperti ini bisa habis langsung oleh yang besar. Karena Anda lihat ini size dari AFR-nya sudah besar-besar. Kembali ke topik kita, apa tipsnya ketika Anda harus menghadapi interrogator? Ya, nah ini penting nih teman-teman. Yang dimaksud dengan teknik interrogator adalah teknik bertanya dan taktik interogasi yang bertujuan untuk mencari pengakuan Anda. Nah, ini Anda harus tahu ya. Begini, tips ini saya bongkar supaya Anda yang tidak bersalah bisa interview dengan tenang, bisa interview dengan keyakinan bahwa Anda itu akan baik-baik saja. Ini ya. Oke. Nah, pertama kalau kita bilang, tadi saya sudah sebutkan sebetulnya, langkah pertama adalah Anda harus yakin ya bahwa Anda itu nggak salah. Berasal dari keyakinan tersebut, Anda jadi lebih tenang di dalam menghadapi interview interogasi. Ketenangan itu akan mengakibatkan seluruh anggota tubuh Anda ikut tenang. Ya. Bukan cuma tenang, tetapi Anda berani. Berani karena Anda nggak bersalah. Itu nomor 1. Yang kedua, selain tenang tadi penting, yang kedua adalah paparkan keterangan Anda serunut mungkin. Ya. Saya tidak mengatakan runut pasti jujur ya. Tetapi runut akan membantu interrogator untuk mengetahui seluruh kronologis kejadian. Ya, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan kronologis kejadian yang runut pasti jujur. Ya, nanti setelah Anda kombinasi saran saya yang pertama, kedua, dan seterusnya, maka itu akan kelihatan bagaimana seharusnya Anda menghadapi interogasi. Nah, ya jadi kedua, paparkan kronologis Anda secara runut. Yang ketiga, selain runut, jabarkan sedetil mungkin apa yang memang Anda ingat. Jangan paparkan atau jangan sampaikan informasi, data, ataupun fakta
yang Anda kira-kira. Ketika Anda kira-kira dan itu ternyata salah, maka Anda bisa diragukan. Jadi hanya yang memang Anda yakini benar. Anda yakin bahwa Anda lihat, Anda dengar. Ya, ini penting sekali, perlu Anda pahami, karena kalau dalam situasi interogasi banyak kejadian memori kita seperti stuck. Ya, kenapa? Karena menghadapi tekanan yang dilakukan oleh interrogator. Ya, situasi dan kondisi itu membuat otak kita itu agak freeze gitu, kayak stop gitu, nggak bisa mikir. Nah, makanya penting adanya persiapan. Nah, ini sebetulnya juga menjadi poin yang harus Anda lakukan. Persiapan apa? Untuk Anda mengingat sebelum interview, Anda mengingat apa yang Anda ingat, Anda dengar tentang kejadian. Jadi Anda sudah siap. Ya, jadi itu yang ketiga. Paparkan sedetil mungkin sepanjang yang memang Anda lihat, Anda dengar. Jangan Anda duga, Anda pikir, Anda hipotesis, Anda asumsi, jangan. Bahaya. Ya, selain Anda bisa memfitnah orang lain, Anda juga bisa mengaburkan arah investigasi. Bukan cuma itu, yang lebih buruk lagi adalah Anda tuh bisa dianggap sebagai komplotannya. Ini bahaya. Ya. Jadi hanya yang memang Anda tahu saja. Ya. Yang keempat, ya. Kalau Anda lupa, ya, atau Anda tidak tahu, katakan lupa dan tidak tahu. Tetapi pada bagian yang memang Anda tahu dan tahu amat sangat detail, paparkan. Sehingga interrogator jadi tahu bahwa Anda memang berkata jujur. Ya, saya tidak mengatakan kalau Anda paparkan, Anda sampaikan lupa sebagai lupa, tidak tahu sebagai tidak tahu, itu adalah tanda pasti orang jujur. Tidak begitu ya teman-teman interrogator, ada tekniknya ya. Nah, ini harus Anda kuasai juga. Apa bedanya antara lupa dan tidak lupa? Ya, teman-teman interrogator. Nah, itu yang keempat. Kalau lupa atau tidak tahu, katakan lupa dan tidak tahu. Sudah. Ya. Tapi apa yang Anda ingat, Anda tahu, Anda dengar, Anda lihat, sampaikan. Itu poin kedua. Ya. Nah, yang terakhir adalah bersikaplah seperti biasa. Perlu eye contact? Sebentar. Nah, ini nih. Jangan pernah berpikir eye contact itu tanda orang jujur. Teman-teman, ya, semua orang yang berbohong sebelum Anda, semua orang yang diinterogasi, yang memang pelakunya, mereka itu eye contact sama seperti Anda. Interrogator yang belum tahu bahwa eye contact bukan tanda pasti kebohongan, bukan tanda pasti kejujuran, dia akan kebingungan membedakan antara Anda dengan terduga pelaku. Jadi Anda bisa jadinya dicecer gitu. Ya, makanya saya ingin katakan, teman-teman interrogator juga penting, eye contact itu bukan tanda pasti orang jujur. Lirik ke kanan, tanda pasti orang bohong. Belum tentu. Lihat ke bawah, tanda pasti orang bohong. Belum tentu. Caranya gimana? Ini bukan channel yang pas untuk ngomongin itu, ya. Ini untuk tips teman-teman yang mau diinterogasi. Ya. Nah, bersikaplah sewajar mungkin. Itulah saran saya. Ya. Oke, nah, terakhir, kalau Anda menghadapi intimidasi fisik yang luar biasa, Anda boleh mengingatkan interrogator bahwa hal itu tidak benar. Dan bahwa Anda punya hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Ini juga patut teman-teman interrogator ketahui. Yaitu bahwa tindakan intimidasi, kekerasan fisik yang Anda lakukan, itu punya potensi untuk dilaporkan. Jadi, jangan lakukanlah teman-teman interrogator. Nah, teman-teman yang diinterogasi, kalau Anda menghadapi seperti itu, bahkan Anda dipukul, Anda punya hak untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Termasuk diantaranya adalah melakukan visum dan melapor ke polisi. Ini saya harus fair katakan seperti itu, teman-teman interrogator.
Anda sudah melewati batas Anda. Seperti mukul orang dengan kursi, mukul orang dengan cincin di tangan, itu sudah too much. Tidak boleh, teman-teman ya. Bahkan penegak hukum yang melakukan itu saja dilaporkan ke Propam. Jadi harap Anda interogasi dengan benar. Dan untuk teman-teman yang sedang diinterogasi, 5 saran ini adalah saran yang terbaik dari sisi saya selaku interviewernya. Pastikan Anda lakukan dari 1 sampai 5. Saya percaya Anda akan bisa menunjukkan ketidakbersalahan Anda. Dan itu sangat penting bagi Anda juga dan bagi si interrogatornya itu sendiri. Kalau salah tangkap, dia juga yang kena musibah gitu ya istilahnya. Oke, dari saya cukup sekian. Stay tune di YouTube ini. Saya akan gabungkan YouTube ini dengan beberapa hobi saya, antara lain khususnya, antara lainnya satu-satunya yang bisa di-upload mungkinnya adalah ketika saya mencoba menjadi breeder gupi. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Catatan 12 Januari 2021.